kita, sayang kita ke orang tua, permintaan maaf kita ya jangan cuma di Lebaran, tapi setiap saat untuk kita kembali menguatkan cinta, menguatkan sayang kita kepada orang tua. Fitri kan dari kata suci, bersih, kembali suci. Sedikit asalkan konsisten, itu lebih berarti daripada banyak tapi nggak konsisten. Momen kemenangan, makanya banyak orang tuh mengibaratkan Idul Fitri sebagai momen kemenangan, hari kemenangan. Kita kembali fitri, kembali suci. Kalau kata mbak pom bensin, dimulai dari nol ya mas. Kan gitu ya. Kan gitu ya. Halo, kembali lagi di Dista Podcast barengan sama Deca nih. Jadi hari ini Deca nggak sendiri nih, ada bintang tamu spesial yang bakalan nemenin Deca di siang hari ini. Ada siapa nih? Langsung aja nih kak, kenalan yuk. Oke, buat teman-teman Dista FM nih ya, kenalin, ini perlu salam dulu ini. Bebas ya, langsung bebas aja kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kenalin, nama aku Nova Nugroho. Boleh dipanggil Mas Novan, Bang Novan, tapi nggak boleh dipanggil Ayang ya. Apalagi dipanggil Om, Pak D nggak boleh. Masih muda, masih 22 tahun. Alhamdulillah. Itu nama. Oke. Mas Novan aja. Mas Novan. Prefer dipanggil Mas Novan ya daripada saya. Atau Bang Novan juga boleh. Kalau dulu kan sempat di Depok, panggilannya Bang Novan. Oh, sempat di Depok. Jawa Barat. Aku juga sempat di Depok nih. Jadi manggilnya bukan kowe aku, tapi lu gua. Oh, lu gua. Tapi di sini kita kayak aku kamu aja nih. Boleh bebas. Biar lebih formal. Lebih formal juga. Oke. Oke. Gimana? Sebelum kita masuk ke pertanyaan ya, aku mau tanya-tanya dulu ke Mas Novan, kayak ini kan bulan puasa. Mas Novan puasa? Ya, pastilah. Kecuali aku kayak jenengan. Iya. Mungkin liburan ada liburnya gitu. Oh iya, nah puasa ya. Gimana sih akhir hari ini, puasanya lancar atau gimana? Alhamdulillah sangat lancar. Cuman yang belum lancar adalah iman. Oh, iman ya, insya Allah ya. Iya. Sambil jalan. Naik turun juga. Iya, sambil jalan. Sambil jalan. Dari rumah ke sini, rumah Mas Novan di mana? Kalau sekarang aku tinggalnya di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Amal Sahabat, depan kampus Ustahid Solo, di daerah Jajar, Laweyan, deket Samsat Solo. Tahu Samsat Solo nggak? Bukan orang Solo dia kayaknya. Ya nanti deh bisa main-main ke sana ya. Siap. Jadi kesini naik apa? Naik motor. Naik motor. Alhamdulillah. Bahasa basi banget ya. Oke. Kan bahasa basi dulu ya nggak sih? Tadi pendengarnya kayak masa tiba-tiba langsung pertanyaan kayak cepet banget gitu kan ya. Langsung aja nggak sih kita ke pertanyaan nggak sih? Aku mau tanya. Ada satu hal yang belum disampaikan. Oh, apa nih? Background. Oh iya. Ini apa kita tukeran posisi? Apa yang nanya? Kamu nervous jujur? Oh, gara-gara ada Mas Yanto. Enggak, gara-gara ada Mas Novan. Astagfirullah. Iya, gimana nih backgroundnya Mas Novan? Coba ceritain dong Mas Novan itu gimana? Kan aku baru tahu tentang sekolahnya Mas Novan kan, di pondok pesantren itu tadi. Bukan sekolah. Bukan sekolah. Di situ lebih ke pengabdian. Oh, pengabdian. Nah, kan aku nggak tahu nih, ceritain coba nih. Nah, dulu tuh sebenarnya aku bukan anak pondok sih dulu. Dari TK sampai dulu aku tuh bukan SMA tapi STM. Anak STM 1 Solo yang sekarang terkenal dengan mobil SMK 2 Solo. Jurusannya Teknik Konstruksi Batu Beton. Kalau prakteknya nguli gitu kan ya. Beneran prakteknya nguli terus waktu aku PKL itu atau KKN itu kan, KKN bahasanya. Itu aku bangun jalan tol Solo Kertosono. Jadi ikut proyek jalan tol. Nah, singkat cerita aku sih sempat hijrah terus kuliah di Mahat Abu Bakar As-Siddiq Solo 1,5 tahun, tapi aku nggak selesai. Aku pilih cabut dari kampus karena aku ngerasa aku nggak bisa enjoy di situ, nggak bisa berkembang. Akhirnya aku milih pondok dulu, pondok di Klaten 10 bulan, 8 bulan offline, 2 bulan online gara-gara Covid. Kemudian setelah dari situ selesai, aku lanjut di Depok di lembaga ataupun pesantren Rumah Quran Yodcare di Depok. Di sana itu lebih fokus bagaimana hafal Quran, juga belajar public speaking, ngisi-ngisi seminar, training dan sebagainya, sama bisnis gitu. Jadi harapannya tuh bagaimana santri itu kan gak cuman bisa jago agama, gak cuman hanya jago tahfiz, hafalannya bagus, bacaan bagus, tapi dia juga punya soft skill kayak komunikasinya bagus, punya finansial yang bagus juga, mandiri finansial, gak minta-minta orang tua terus gitu. Gitu sih. Terus sekarang
lebih prefernya itu lebih ke aktivitas kayak dakwah. Kan aku juga punya komunitas hijrah di dekat UMS, namanya ngajiasik.id ya. Buat teman-teman yang belum follow, di follow ya, @ngajiasik.id di Instagram. Gitu ya. Itu jadi termasuk bagian dari komunitas itu. Terus sambil ngajar juga kan di madrasah diniyah, dan juga sekarang pengabdian di pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Amal Sahabat. Itu afiliasi dari Yayasan Al-Azhar Syifabudi Jakarta. Gitu. Ya, SMA-nya Al-Azhar. Yang logonya hijau bukan biru. Kalau biru itu yang hedon banget di Al-Azhar Solo baru. Iya sih Gitu ya. gitu. Oh ya, Gitu aku sih. mau tanya sih Kak. Mas, tadi kan sempat bisa ya dari Klaten ke Depok. Nah itu ceritanya gimana tuh? Apakah di sana beasiswa atau gimana? Kayak bisa kepikiran ke Depok itu kenapa? Ya jelas aku cari santren itu yang memang beasiswa sih. Memang Karena beasiswa. ya biar ya wes enjoy gitu loh, nggak mikir biaya dan sebagainya, karena memang dari keluarga juga kekurangan itu kan sederhana, jadi kalau bayar sekian juta tiap bulannya kan juga kerepotan, berat. Maka aku cari beasiswa, alhamdulillah keterima di Klaten. Itu program Tahfiz Leadership, itu binaan dari motivator nasional namanya Jamil Azaini. Kemudian di situ selesai dapat kurang lebih 19 juz di situ dalam waktu 8 bulan. Ya, tapi untuk yang bisa dipegang, yang bisa dilancarin 10,5 juz sekarang alhamdulillah masih kepegang. Kemudian belajar juga ilmu leadership. Nah, setelah aku belajar ilmu leadership aku dapat satu poin penting, bahwa orang yang sukses, seorang pemimpin yang hebat itu bukan gara-gara prestasi yang luar biasa, bukan gara-gara pencapaiannya dia bisa mencapai nggak goalnya, bukan. Tapi kunci seorang pemimpin itu adalah pertama komitmen dan juga konsistensi atas komitmen dia. Nah, komitmen salah satu yang aku buat adalah bagaimana aku harus bisa mandiri untuk bisa memimpin diriku sendiri, untuk bisa keluar dari zona nyamannya. Maka aku habis dari sana, aku pilih keluar dari Solo yang jauh banget, bahkan aku nggak pernah ke Jawa Barat, nggak pernah ke Depok sama sekali, buram dengan peta di sana, dan aku mau keluar dari zona nyaman. Kemudian daftar sana, alhamdulillah keterima, itu singkatnya. Tapi orang tua ini asli mana? Orang tua asli Solo. Orang tua asli Solo. Asli Solo. Wah keren banget loh itu. Alhamdulillah. Gitu. Bisa berani gitu ya. Gitu. Keren banget. Oh, ya, tambah satu lagi Apa tadi, lagi nih? kunci seorang pemimpin. Tadi Ya. kan komitmen, Komitmen, konsistensi. Ketiga keberanian. Keberanian, Ya, iya. keberanian. Lupa. Keberanian. Harus berani pemimpin, Harus ambil berani. resiko. Gitu. Nggak cuman sekedar kayak banyak ini ya, Banyak rencana di otak tapi nggak ada aksi, itu kayak percuma ya bener ya. Jadi harus ada keberanian ya. Ya, of course. Betul. Berarti bisa nggak sih keberanian ada di poin pertama? Bisa banget, itu nggak harus surut ya, nggak harus surut. Oke. Pertama kan berani membuat komitmen, gitu. Berani untuk disiplin kayak gitu sih. Oke, keren sih. Gitu. Oke nih, karena mungkin kita udah tahu ya latar belakangnya Mas Novan ini kayak gimana, kayak ya ternyata ya itu tadi salah satu founder juga kan ya dari apa itu tadi? Co-founder Co-founder dari komunitas hijrah komunitas hijrah. ngajiasik.id. Oh ya itu tadi siapa sih foundernya? Foundernya tuh namanya Ustadz Agus Setiawan. Itu guru kamu kah? Atau Iya, gimana? dulu guru, sampai sekarang masih jadi guru sih. Sampai sekarang masih jadi guru. Karena aku sering belajar kayak bahasa Arab, terus kayak fikih dan sebagainya ke beliau. Gitu. Keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Pastinya banyak kegiatan dong ya di pondok pesantren pas masa Idul Fitri ini. Pas Alhamdulillah. kamu ini Kak, Mas, apa itu nih pembaktian? Pengabdian. Oh, pengabdian. Pembaktian itu agama sebelah, Ibu. Oh, iya. Bukan di Islam. Dibaptis Anda nanti. Nah, nanti kita panggil Habib Ja'far nanti ya. Beda ini ya, beda aliran ya. Beda aliran. Ini mau jadi kayak podcastnya MLI ya. Iya. Maaf ya Kak, kurang fokus aku. Aman. Santai aja. Oke, kembali nih, ceritain dong kegiatan apa sih selama di pondok pesantren selama Idul Fitri ini, selama bulan Ramadan ini? By the way, aku kalau di pondok yang tadi yang sama sahabat itu aku baru sebulan sih kurang lebih. Oh, baru Sebulan. Nah, pengabdianku tuh bukan lebih ke ngajar, tapi lebih untuk menjadi kayak takmir masjidnya, atau bahasa yang lain itu marbot masjidnya. Karena memang di sana masjidnya baru dibangun, dan vibes-nya tuh kalau nanti jenengan ke sana itu kayak sholat di depan Ka'bah. Karena memang di depan imam itu kayak replika Ka'bah gitu.
Makanya kan ini masjid baru, terus aku kenapa pengen pengabdian ya banyak faktor, banyak alasan pertimbangan. Salah satunya adalah pengen memperbaiki diri lagi kan, terus memperkuat lagi circle penghafal Quran. Karena kan ya aku kan dulu sempat mondok, terus ngerasain banget ketika habis mondok, circleku bukan penghafal Quran, itu sulit banget buat menjaga hafalan, terutama menjaga hati ya. Kayak Mas Anto kan, Masya Allah ya. Gitu. Sulitnya gimana tuh Mas? Apa? Sulitnya gimana emang? Ya karena pertama kesibukan, sama ya tadi circle kan mempengaruhi siapa diri kita, karakter kita, syakhsiatul kita itu kan terbentuk juga gara-gara lingkungan gitu. Maka kalau kita pernah ikut training motivasi itu, mesti banyak trainer motivator bilang gini, kalau lu pengen sukses, coba perhatikan siapa 5 terdekat lu gitu. Siapa 5 sahabat terdekatmu, itulah yang akan menentukan kesuksesanmu gitu. Termasuk penghasilanmu sekarang dilihat dari 5 teman terdekat di rata-rata. Di rata-rata ya. Itu penghasilan kita gitu. Itu quotes dan itu diperkuat lagi dengan sabda Nabi Muhammad kan ya. Sudah berabad-abad silam, beliau kan pernah menyampaikan bahwa memang agama seseorang itu tergantung dari siapa dia berteman. Ada juga perumpamaan itu kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita kan kena cipratan parfum, itu kan juga ada tuh. Ya, kayak gitu sih. Jadi juga Islam tuh ada juga ilmu kayak gitu, ilmu training, ilmu seminar motivasi dan leadership itu ada, cuman ya kita yang mungkin jarang belajar dan jarang bahas itu, menyampaikan itu juga gitu sih. Masih awam juga ya. Awam juga. Kebanyakan kita malah kiblatnya ke kayak Tony Robbins, barat-barat, terus Margaret Thatcher gitu kan, atau Jack Ma dan sebagainya. Padahal tuh Islam tuh ada tokohnya tuh Rasulullah kan itu pedoman banget. Inspirator gitu. Jadi selama bulan puasa ini dan ini minggu depan udah mau Idul Fitri kan ya. Betul. Kira-kira dari Mas Novan sendiri ketika Idul Fitri ini mau pulang ke keluarga atau tetap mau di pondok atau gimana nih? Ya sebelumnya pengen pulang ke keluarga, cuman masalahnya kan saya belum berkeluarga gitu kan. Maksudnya sama ayah ibu. Oh sama ibu ya, ya gitu. Kan keluarganya itu. Gitu. Kalau ke keluarga ya rumahnya deket, sama-sama di Jajar ya. Kalau ibu di dekat rumahnya dia tuh, yang tahu tanggal sama dia tuh. Oh, berarti cuma deket situ ya? Deket sini gitu. Makanya kalau pulang pun paling setengah jam nyampe kan, nggak sampai 2 hari kan, nggak sampai 5 jam tuh ya udah paling. Nggak mudik gitu ya? Ya kayak main sih, silaturahmi gitu sih. Berarti sering dong. Tapi ya memang mudiknya kalau aku sih luar kota gitu. Aku kan tinggal di Solo, terus keluar kotanya ke Sukoharjo sih, gitu. Kan luar kota, mudik luar kota juga. Berarti aku tiap hari keluar kota ya? Alhamdulillah. Karena udah mau Idul Fitri juga dan topik dari podcast hari ini, di episode kali ini adalah membahas tentang Idul Fitri. Ya, langsung aja ya aku kasih pertanyaan. Monggo silakan. Sudah. Tipe enak nih. Enak nih. Oke deh, yang pertama nih ya, kayak mengapa harus ada Idul Fitri setelah bulan Ramadan? Dan apa sih makna dari Idul Fitri itu tadi? Idul Fitri. Kenapa harus ada Idul Fitri setelah Lebaran? Nah, gimana nih menurutnya Mas Novan? Itu kayak semisal kita ikut sebuah perlombaan, pasti ada finishnya, pasti ada gongnya kan gitu. Makanya Allah itu mengibaratkan Ramadan itu di surat Al-Baqarah ayat 184. Di situ Allah berfirman ayyaman ma'dudat ya. Allah mengibaratkan Ramadan itu ternyata bukan sebulan loh di surat Al-Baqarah itu ya, di ayat ke-184 itu. Allah sampaikan bukan juga sepekan, tapi Allah sampaikan di surat tadi di ayat ke-184 tadi ayyaman ma'dudat. Kalau terjemahannya itu adalah Ramadan itu cuman beberapa hari kata Allah. Artinya apa? Kita bisa menghibrohnya, hikmahnya apa? Tadaburnya apa? Bukan berarti wah gak cari Allah kan iki Ramadan beberapa hari aku posone neng awal tak lah. Seminggu lah. Enggak nyampe seminggu kan beberapa hari. Oh iya beberapa hari. Gitu. Akhirnya itu bid'ah. Itu. Iya. Kalau secara syariat memang 30 hari atau 29 hari gitu kan. Tapi untuk hikmahnya Allah bilangnya tuh apa? Beberapa hari. Maksudnya tuh apa sih? Allah tuh pengen kayak notice kita, pengen nge-mention kita, pengen ngasih kayak ilmu ke kita bahwa Ramadan itu cuma beberapa hari. Allah persingkat waktunya, nggak kerasa kok wes meh rampung ya. Iya. Kok wes meh bakto ya, kok wes meh untuk THR meneh ya. Padahal lagi ingin untuk THR gitu kan.
Ya harus. Enggak juga Itulah, sih. enggak juga. Oh ya, mahasiswa ya beda ya. Beda Maaf ya, beda segmen. Iya, beda segmen. Gitu ya. Jadi karena Ramadan kan singkat nggak kerasa, cepat berlalu. Allah memang mempersingkat waktunya gitu. Maka ada momen Idul Fitri. Betul. Untuk apa? Menjadi gongnya. Menjadi kayak kalau kita puasa tuh momen untuk berbuka, momen kemenangan. Makanya banyak orang tuh mengibaratkan Idul Fitri sebagai momen kemenangan, hari kemenangan. Kita kembali fitri, kembali suci. Kalau kata mbak pembensin, dimulai dari nol ya mas. Kan gitu ya. Kan gitu ya. Iya, benar. Dimulai dari nol gitu. Mulai dari nol lagi. Nah, ya. makanya Baik, Idul suci. Fitri itu penting untuk tadi, untuk untuk memperingatkan kita, untuk menandakan bahwa Ramadan telah usai. Festival, event akbar Ramadan telah usai dengan adanya apa? Dengan adanya Idul Fitri seperti itu. Oh, gitu. Itu pentingnya kayak gitu. Kalau nggak ada Idul Fitri, yos Ramadan hambar. Iya, jadi nggak semangat ya. Hopeless nggak ada ujungnya. Pengennya padahal ending kapan untuk fitrah, nggak ada Idul Fitri, fitrahnya untuk kayak Iya, kapan gitu ya. iya kan ya. Jadi adanya Idul Fitri juga, iya benar, Iya. selain semangat dapat THR, Iya. itu kan juga Ketemu iya, keluarga, iya, kumpul sama keluarga, makan ketemu ketupat. ketemu mantan, enggak ya? Jangan, nanti balikan. Aduh, curhat mbak ya. Gitu. Oke, lagi nih aku mau tanya lagi. Dan apa sih yang harus dipersiapkan dan dilakukan ketika bertemu dengan malam Idul Fitri? Oke, malam takbiran ya. Nah, malam takbiran nih, seru-serunya. Kalau anak kecil tuh pada suka main petasan Iya. gitu, main perang sarung. Perang sarung. Pernah ngalamin perang sarung? Enggak sih, aku cuma lihat. Mas Perang- Nova sendiri gimana? Perang mau kena ya. Jangan dong, itu kan dipakai. Mas Nova gimana? Pernah? Iya, kalau perang sarung tuh enggak pernah. Nah, petasan pernah? Petasan dulu sering. Oh, petasan Iya. sering. Mercon Petasan apa juga pernah korek, sih? ya. Seru Itu ya? kalau sekarang itu jarang. Karena orang tuh Gimana sekarang gitu? enggak. Anak-anak sekarang tuh udah males perang petasan. Lebih suka tuh perangnya tuh di mabar ML Iya, itu lebih, ML. lebih seru ya. Seharian semalaman suntuk sama temen cari wifi di Burjo itu kan. Has been slam kan gitu. Itu lebih seru timbang perang petasan zaman sekarang itu. Tapi kangen gak sih masa-masa itu? Kayak kan ketemu langsung. Kalau misalnya ML-an kan bisa aja dari rumah masing-masing kan. Ya sangat kangen sih momen kumpul gitu kan. Tapi yang paling penting bukan kita merayakan malam takbirannya, tapi yang paling penting adalah ketika malam takbiran itu harusnya kita tuh bermuhasabah. Muhasabah itu apa sih mas? Evaluasi. Kayak semisal nih kita menjalani hari-hari kita. Kalau kita nggak pas mau tidur evaluasi muhasabah, ya wes kesalahan kita hari itu ya akan terulang kembali kan gitu. Kekurangan kita akan terulang kembali terus dan kita nggak sadar bahwa itu kekurangan kita, kesalahan kita, kelemahan kita. Itu salah satu penyakit yang bahaya, yaitu apa? Kita nggak tahu apa kekurangan kita nggak tahu apa kesalahan kita. Kita merasa benar terus, gitu, sempurna terus. Makanya malam takbiran itu kalau bisa buat kita muhasabah. Wah, poso ku cek akeh cacate, tarawihku bolong-bolong terus ya. Atau Iya. pemeneh subuhku seringnya jam 12 esokan atau 12 siang atau jam berapa kan itu ya. Atau yang lain-lain itu banyak kekurangan. Makanya takbiran itu perbanyak kita ya Evaluasi. muhasabah evaluasi dan juga mengumandangkan takbir. Kita menyambut kemenangan kita. Itulah. Maka kenapa takbir, nanti lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Aku udah tadi spoiler. Ya, kenapa harus takbir gitu kan? Berapa kali takbir? Takbir itu nanti ya setelah masuk ke bulan baru, itu bulan Syawal, tanggal 1 Syawal gitu loh. Makanya takbir kan ada dua, takbiran waktu Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri lebih singkat. Maksimal itu adalah sholat Id kan gitu maksimal. Sholat Id. Tapi kalau Idul Adha itu jaraknya 3 hari setelah penyembelihan itu 3 hari setelah itu. Pantesan ya ketika lebaran Idul Adha itu aku suka masih denger takbiran padahal Masih. kayak kemarin kayak udah lebaran. Iya, itu bedanya. Makanya kan kalau takbiran waktu Idul Fitri, kenapa singkat? Karena ya tadi, karena seperti hikmah Ramadan, singkat gitu loh. Jadi jangan sampai kita melewatkan momen Ramadan ini. Nah, kita takbiran itu untuk mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Kita ya Allah sudah berhasil melewati ujian menahan nafsu, menahan luwe, ngantuk, menahan untuk tidak kembali dengan mantan, tidak kembali flashback masa lalu sama si DE, sama si Ayang, kayak gitu. Itu juga kita latih di Ramadan ya nggak? Mas Nova gantian ya yang curhat. Enggak sih, karena aku dulu yang mutusin, bukan ada diputusin. Oh, Nah, gitu. jadi cepat move on dong. Ada bangga tersendiri. Jadi kalau dulu mutusin. juga pernah nyasar dulu ketika sebelum hijrah gitu, pernah pacaran juga. Pernah pacaran juga. Gitu. Pengalaman. Iya, buat pelajaran.
Gitu. Kapan sih waktu dianjurkannya untuk bertakbir? Apakah sejak dari malamnya, pagi saat sholat id, atau setelah sholat 5 waktu di hari raya Idul Fitri? Oh tadi udah Jadi ya. udah ya. Waktu maghrib lah ya. Habis maghrib langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akbar. Dan terakhir itu sampai sholat id. Setelah itu udah. Udah. Beda kalau misalnya Idul Adha ya, Udah. sampai 3 hari kemudian. Oke, lanjut nih. Karena tadi jawabannya udah dijawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu mengapa sih Hari Raya Idul Fitri itu selalu berkaitan dengan bermaaf-maafan? Apakah itu hanya di Indonesia atau memang ada anjuran untuk bermaaf-maafan di negara lain gitu? Kan pasti kan ada kan ya, minal aizin wal faizin, minal aizin wal faizin. Terus berlanjut kata-kata, kok kamu? Ada nggak sih kayak gitu? Kalau secara apa namanya Apa nih? kaidah syariah, aku belum menemukan ada dalil yang mengkhususkan momen untuk minta maaf. Makanya momen Lebaran itu memang identik kadang juga dengan minta maaf. Tapi untuk secara syariat itu tidak ada yang mengkhususkan harus ketika Ramadan dan keutamaan minta maaf ketika ketika Lebaran gitu loh. Nggak ada yang mengkhususkan. Cuman kan ada beberapa dalil yang memang keutamaan minta maaf seperti apa, seperti di Quran surah Al-A'raf 199 itu kan, di situ menjelaskan Allah tentang keutamaan minta maaf, keutamaan untuk memaafkan hamba yang lain seperti itu. Tapi untuk secara waktu memang tidak dikhususkan sama Allah gitu dalam sebuah beberapa momen seperti itu. Makanya ya memang ini biasanya lebih ke tradisi sih. Jadi bukan kewajiban. Bukan kewajiban harus banget di momen bulan suci, di momen Lebaran. Gitu, Idul Fitri. Lagian minta maaf kan juga kalau misalnya buat kesalahan kan ya, nggak harus minta maaf ketika Lebaran aja. Makanya aku bakal mengkritik nih orang-orang yang cuma minta maaf ketika Lebaran gitu. Lu selama ini ngapain aja gitu, lu punya salah ke gua gitu loh. Jadi lu harus minta maaf. Nggak cuma nunggu Lebaran gitu loh kan gitu. Nah, kebanyakan orang sekarang itu termasuk ini minta maaf ke orang tua, bilang kasih sayang cinta ke orang tua itu banyak orang cuman mengkhususkan di Lebaran. Padahal ya cinta sayang kita ke orang tua, permintaan maaf kita ya jangan cuma di Lebaran, tapi setiap saat gitu. Kita sampaikan, "Bu, aku tresno mbek kowe ya." Iya. Ay, apa to ya jijik om. Enggak gitu. Ada maunya nih. Nah, itu ini jangan-jangan mau rapi ya. Nah, itu. Jadi momen Lebaran itu adalah momen untuk kita bangkit. Untuk kita kembali menguatkan cinta, menguatkan sayang kita kepada orang tua, kepada keluarga kita, dan terkhusus kepada teman-teman kita. Termasuk buat teman-teman yang masih punya utang. Yo ojo belagak seorang duwe utang gitu loh. Wah, Lebaran fitrai wis akeh dilupakan, move on kan utang-utangnya gitu tuh nggak bagus. Gitu. Jadi intinya bermaaf-maafan itu tuh lebih ke tradisi. Lebih ke tradisi aja ya. Dan itu lebih prefernya ke orang-orang Indonesia sih. Kalau orang-orang luar aku belum pernah menemukan. Ada yang sampai sungkem gitu kan, ada yang sampai cuci kaki ibunya, itu belum pernah menemukan. Tapi untuk mengucapkan minal aizin wal faizin di luar Indonesia itu Mas Novan pernah dengar nggak? Pernah, cuman aku lupa di negara mana sama waktu kapannya gitu loh. Cuman ya pernah dapet kayak informasi kayak gitu. Minal aizin wal faizin. Makanya kan kalau Lebaran itu yang lebih ditekankan bukan minal aizin wal faizin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Ibaratnya kan semoga ya Allah tuh meridhoilah ibadah kita, menerima ibadah kita gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita menjawabnya taqabbal ya karim kan gitu. Siyamana wa siyaminkum kayak gitu. Itu sih, itu lebih tepatnya kalau Lebaran itu bukan minal aidin wal faizin, tapi taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Itu lebih tepat sebenarnya. Gitu sih. Itu bukan perkataan gue, tapi perkataan beberapa ustadz asatidz juga kayak gitu. Jadi pelajaran kan ya nih buat pendengar podcast kita. Kalau misalnya minal aidin wal faizin itu ya sebenarnya itu tradisi. Ya kalau menurut Mas Novan. Dan baiknya itu ya perkataan itu tadi untuk mendoakan kayak ibadahnya diterima kan selama 1 bulan. Oke. Lalu untuk masalah ngomongin tradisi nih, terus gimana dengan masyarakat Jawa yang memandang dan memaknai dari Hari Raya Idul Fitri itu sendiri? Kalau orang Jawa itu lebih gitu. dijawab sendiri. Ya, memang yang lebih jelas ya, gimana? Karena gini, nggak cuma orang Jawa sih, tapi lebih umum ya. Ya orang Jawa memang lebih terkenal dengan sungkeman tradisinya. Tapi secara overall, secara umumnya adalah
ini momen untuk ketemu keluarga jauh, ngumpul bareng-bareng satu tempat, satu momen, satu waktu, makan opor ayam, makan rendang dan sebagainya. Itu makanya banyak orang kenapa juga bisa jadi mengkhususkan, memuliakan, ya mensucikan Idul Fitri, nggak cuma gara-gara ada amplop gitu, tapi ada ketemuan sama teman-teman lama atau kita sama keluarga besar yang jarang ketemu, paling ketemu setahun sekali atau bahkan 5 tahun sekali gitu kan. Itu jadi masyarakat kita menjadikan momen Idul Fitri itu sebagai momen untuk kumpul-kumpul sama keluarga, minta maaf, mempererat ukhuwah, mempererat persaudaraan dalam keluarganya terkhusus seperti itu. Jadi ini momen tepat banget nih untuk ya tadi minta maaf. Kan Fitri kan dari kata suci, kan? Bersih, kembali suci. Makanya banyak harapan warga atau masyarakat kita juga dengan kumpul-kumpul itu bisa menghapuskan dosa-dosa, gitu. Menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan mungkin utang-utang yang belum terbayarkan juga sih, bisa jadi gitu. Wah, berarti itu lebih ke tradisi dan ya itu tadi. Jadi intinya kayak ya excited aja nggak sih ketemu sama Idul Fitri kan? Apalagi kayaknya Idul Fitri kali ini tuh semangat banget ya. Soalnya kan tahun kemarin itu kan masih pandemi kan ya, baru banget pandemi, jadi ada yang nggak boleh mudik. Jadi baru tahun ini kan dibolehin mudik dengan ya pastinya dengan syarat yang ketat gitu kan, booster, terus habis itu apa itu? Iya banyak lah pokoknya. Tapi dulu aku gimana tuh? mudik nggak pakai surat. Tahun kemarin. Jangan ini nggak patuh nih. Waktu PPKM level 4 aku pulang karena ya wis ning pondok kan udah selesai kan di Depok. Ya tapi kan kamu pulangnya itu tadi kan ya pakai travel. Ada penyekatan ya wis cari jalan pintas. Anu sama supir itunya tidak melanggar lalu lintas. Pulangmu itu tadi kan katanya cuma dari Solo ke Sukoharjo. Waktu tahun kemarin kan pernah mudik kan dari Depok ke Solo, masa naik motor nggak bisa. Waktu itu bener-bener ngerasain mudik. Berarti itu naik bis? Enggak, travel. Travel. Karena aku tahu naik bis itu ribet, ruwet surat-suratnya. Tapi lebih ribet lagi kereta sih mas. Iya, barang-barang bawaan. Harus. Enggak protokolnya sih. Protokol juga sih. Nah, terus apa sih tips untuk menghadapi Idul Fitri di tahun 2022 ini? Tipsnya itu simple. Pertama adalah siapkan niat, semangat, mindset baru, goal baru, dan juga new action. Ya. Karena ini kan hari yang fitri. Kita kembali kepada kesucian kita. Kita kembali seperti bayi yang bersih suci. Maka buat new goal kita, new life goals kita apa? Itu kan perbarui kalau bisa. Setelah kita punya goal, kita buat new habits kita setelah Ramadan, gitu kan. Setelah Lebaran itu mau ngapain? Apakah masih mager terus ataukah mau masih stuck di situ? Stuck di situ terus, gak ada ibaratnya itu upgrade diri kan gitu. Maka gitu buat kan. New habits, new kebiasaan. Setelah goalsnya baru, habits juga harus baru, kebiasaan. Karena kalau goal tanpa habits, tanpa kebiasaan itu nothing. Itu tidak ada artinya sama sekali. Goal itu cuma wacana tanpa adanya kebiasaan. Ketiga adalah kita harus punya tekad baru untuk mewujudkan goal kita. Dengan cara apa? Kita tahu why-nya itu apa. Strong why kita untuk mewujudkan goal itu apa sih? Contoh misal kayak teman kita Mas Yanto gitu kan. Mungkin habis Lebaran mau nikah kan itu. Kan enggak tahu. Syawal halal kan siapa tahu. Iya, siapa tahu. Habis Lebaran undangan datang. Makanya habis Lebaran dia banyak silaturahmi ke warga-warga kan, dapat amplop untuk itu modal nikah ya Mas Yanto ya itu. Ya, bisa, itu bisa jadi strong way-nya kan untuk nikahnya udah ada deadline nikah itu ada strong way, ada alasan kuat untuk kenapa harus mencapai itu. Itu sih strong way sama harus kita belajar disiplin, komitmen dan konsisten. Ya. Sedikit asalkan konsisten itu lebih berarti daripada banyak tapi nggak konsisten. Bruce Lee pernah mengatakan seperti ini. Aku tuh lebih takut sama musuhku atau lawanku yang melatih satu tendangan dalam waktu 10 tahun daripada satu musuhku ya yang melatih 10 atau 1000 tendangan dalam waktu 1 tahun. Itulah pentingnya konsistensi. Sedikit konsisten itu lebih berbahaya
daripada banyak tapi nggak konsisten. Hari ini kita pengen bangun habit baca buku. Wah, semangat banget nih. Satu buku 100 halaman, buku Terelie selesai. Nah, selesai hari itu. Besoknya nunggu setahun lagi selesai. Mager gitu kan ya. Karena udah karena ada semangat itu. Kalau ada semangat ya kayak gitu. Maka buatlah kebiasaan itu nggak harus pakai semangat. Baca buku 1 halaman nggak masalah sehari. Asalkan konsisten dan komitmen dan berani. Itu. Oke. Itu sih. Oke nih, jadi dari pernyataan Mas Novan tadi intinya Idul Fitri itu adalah kembali suci ya, kembali suci dan bermaaf-maafan itu ya sebenarnya itu lebih ke tradisi sih ya, lebih ke tradisi dan Di momen Lebaran. Di momen Lebarannya itu tadi dan sebenarnya minta maaf kan bisa setiap hari kan ya ketika melakukan kesalahan ya minta maaf, nggak melakukan kesalahan yang dari kapan minta maafnya baru Lebaran. Setahun kemudian minta maaf. Setahun kemudian kan ya, benar banget. Terus tadi tentang memaknai hari raya itu tadi. Ya itu tadi ya, terus habis itu ada tips darinya Mas Novan itu tadi ya seperti yang tadi dijelaskan ya. Tadi apa jelasinnya? Tipsnya kan kembali suci mengevaluasi diri ya kan ya kalau misalnya lupa ya tinggal didengerin lagi aja ya. Oke, siap. Ya, tak ulang bentar boleh ya. Ini tadi aku juga improv sih, tipsnya iya, improv. Gak direncanakan. Iya, sekalian closing statement nih. Oke, jadi ada apa? mumpung Lebaran nih, mumpung kita kembali suci seperti bayi, manfaatkan momen itu untuk kita berbenah, untuk kita punya new goal, punya goal baru, punya target baru. Kita harus punya habits baru. Kita harus punya strong way untuk mewujudkan goal tadi. Dan kita harus punya yang namanya konsistensi dan komitmen diri serta keberanian. Karena tanpa itu Ramadan kita bisa jadi nggak berbekas. Kemarin kita mungkin komitmen puasa sunnah, puasa wajib. Setelahnya ada puasa Syawal. Coba kita ambil juga peluang untuk puasa Syawal itu. Atau dulu banyak waktu Ramadan baca Quran, jangan sampai setelah Ramadan selesai malah nggak baca Quran. Gara-gara tadi mergoni Ramadan tuh yang baca Quran. Nah, maka itu pentingnya untuk bangun habits, bangun goal, komitmen, keberanian sama konsistensi. Sedikit gak masalah asalkan terus konsisten. Perubahan besar itu adalah akumulasi dari perubahan kecil. So nggak perlu takut kita memulai dari hal yang paling kecil, asalkan konsisten dan juga ya komitmen. Masya Allah, benar. Gitu sih. Jadi intinya adalah konsisten, komitmen keberanian. dan berani. Yes. Tinggal diamalkan. Oh, terakhir adalah take action. Take action, jangan cuma wacana. Komitmen udah, konsisten udah, berani udah, tinggal take action. Wah, jadi itu tadi ya. Jadi intinya dari Mas Novan itu adalah ya itu tadi adalah keberanian, terus habis itu konsisten dan sama yang terakhir komitmen. Jadi dan yang penting adalah take action ya. Jangan cuma kayak wacana doang tapi misalnya nggak ada aksi ya gimana ya? Nggak kejadian juga. Mungkin dari Mas Novan itu aja ya. Ada yang mau diomongin lagi closing? Mungkin apa ya? Cukup ya. Udah cukup aja ya. Durasi. Dengan waktunya udah segini juga kan ya. Di belakang layar kru udah. Iya, sudah. Kapan bukoni gitu. Jadi masih lama sih ya, masih pagi. Gitu. Udah sahur tadi? Alhamdulillah. Sahur ya. Sendiri alhamdulillah. Iya, di pondok sendiri. Oh, sendiri. Iya. Sama muridnya dong diajak. Kan udah pulang. Santai-santai gitu. Udah mau di. Oke deh. Oke, mungkin Mas Novan segini aja ngobrol-ngobrol kita dan mungkin lain kali atau lain waktu kesempatan jika memungkinkan kita bisa ketemu buat ngobrol-ngobrol lagi di waktu yang lebih seru lagi ya kan pastinya. Dan mau bilang terima kasih buat Mas Novan yang udah meluangkan waktunya nih buat sempet datang ke sini buat ngobrol-ngobrol bareng sama aku. Ya enggak sih. Sama-sama. You're welcome. Dan aku juga kru kayak minta maaf mungkin ada sesuatu yang kurang, mungkin nggak menyediakan logistik. Tolong ya, itu malah makruh. Oke deh. Ya sih ya, malah mengajak untuk batal sih ya. Ya. Oke, pendengar Bista Podcast, itu dia episode kali ini dari Mas Novan dan juga Deca
Dan kita berdua pamit, see you di episode selanjutnya.